Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat dalam Islam, merebaknya wabah penyakit saat ini membuat panik banyak orang. Masker dan hand sanitizer jadi barang yang langka. Banyak sekolah diliburkan, acara-acara dibatalkan, penerbangan di stop, kota dan negara-negara tertentu di lockdown. Bahkan ibadah sholat Jumat, umroh, sampai ibadah haji terancam dihentikan sementara. Ada baiknya dalam menghadapi wabah yang sedang menyebar, kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tindakan yang dilakukan Nabi dalam menghadapi wabah? Saksikan video ini sampai selesai. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan umatnya untuk jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhrujuha. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mirip dengan metode karantina yang kini sedang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menghadapi wabah di masa hijrah ke Madinah. Saat itu situasi Madinah dikatakan sedang buruk dengan air yang keruh dan penuh wabah penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pengikutnya untuk bersabar sambil berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan Aisyah, mereka yang bersabar dijanjikan syahid. At-ta'un syahadatun likulli muslim. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Umar sedang dalam perjalanan menuju kota Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sarag, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar, jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Dalam hadis yang lain juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun menuju ketentuannya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan Khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Wabah penyakit sejatinya tidak pernah diharapkan muncul hingga mengakibatkan kekhawatiran. Namun selalu ada alasan yang mengakibatkan wabah penyakit muncul dengan dampak yang tidak bisa diperkirakan. Menghadapi kondisi ini ada baiknya mengamalkan doa seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari penyakit kusta, kegilaan, penyakit kaki gajah dan penyakit jahat. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain dengan berdoa dan melaksanakan ibadah yang lain, tentu upaya pencegahan lain harus dilakukan dalam menghadapi wabah penyakit, seperti senantiasa menggunakan masker saat beraktivitas. Selain itu, menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir. Langkah selanjutnya segera memeriksakan diri ke dokter bila terjadi penurunan fungsi tubuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan menjauhkan kita dari wabah penyakit.
Amin ya rabbal alamin.